Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah dari Bang Pian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit di kota Jogja kala itu berwarna kelabu, menggantung berat seolah turut merasakan keresahan yang tengah dirasakan oleh Bang Pian. Suasana di sekitar rumah Pak De Mario tampak biasa saja bagi mata awam. Namun bagi Bang Pian, setiap hembusan angin dan bayangan di sudut tembok menyimpan makna tersembunyi. Masalah yang tengah dihadapinya bukan sekedar urusan duniawi, melainkan perkara yang melibatkan batas-batas dunia gaib dan dunia nyata. Keadaan semakin pelik, terlebih setelah penelusuran Wiratungga dan Kemamang Abang mengungkap jejak kekuatan besar yang sedang mengintai dari kejauhan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Bang Pian memutuskan untuk menghubungi satu-satunya orang yang dia percaya dapat membantu secara langsung. Orang itu tidak lain adalah Prapto. Sahabat lamanya itu tinggal di lereng perbukitan Gunung Kidul, seseorang yang tidak hanya kuat secara spiritual, namun juga memiliki ikatan batin yang dalam dengan kekuatan alam sekitar. Hubungan mereka telah terjalin sejak lama, tidak ubahnya seperti dua saudara yang dipersatukan oleh garis nasib dan pengalaman-pengalaman di luar nalar manusia. Saat menerima pesan dari Bang Pian, Prapto yang tengah duduk di balai bambu di depan rumahnya, ditemani semilir angin dan aroma tanah yang baru saja tersiram hujan, membaca pesan itu dengan mata yang serius. Namun tanpa ragu, dia segera bangkit, tanpa banyak bertanya, tanpa menunggu kejelasan lebih lanjut. Dia tahu bahwa ketika Bang Pian meminta bantuan, itu berarti masalah yang sedang dihadapi tidak bisa dianggap remeh. Dengan langkah sigap, Prapto masuk ke dalam rumahnya, mengambil beberapa benda pusaka miliknya dan memasukkannya ke dalam tas ransel yang selalu dia bawa jika hendak melakukan perjalanan spiritual. Setelah memastikan semuanya lengkap, dia keluar dan menyiapkan sepeda motornya yang meski tua, namun selalu setia menemaninya melewati jalanan terjal dan sepi khas pedalaman. Langit di atas Gunung Kidul mulai menggelap saat Prapto berpamitan kepada kedua orang tuanya. Setelah mendapatkan izin, dia langsung menyalakan mesin motornya. Prapto menatap lurus ke depan, menghela nafas panjang, lalu mulai melaju. Jalanan berkelok dan menurun yang memisahkan Gunung Kidul dari kota Jogja tidak menyurutkan tekadnya. Dia membiarkan pikirannya fokus pada getaran panggilan batin yang datang dari Bang Pian. Sepanjang perjalanan, dia bisa merasakan hawa aneh yang menekan dari arah barat, tempat di mana kota Jogja terletak. Energi itu tidak stabil, terasa seperti badai yang belum sepenuhnya mengamuk tapi sudah mengguncang permukaan. Di atas jok motornya, Prapto sesekali memejamkan mata sejenak saat berhenti di lampu merah atau tikungan sunyi. Ia merapal doa perlindungan dan mengirimkan niatnya ke alam semesta, memohon agar perjalanannya lancar, dan bahwa ia bisa sampai ke rumah Bang Pian sebelum malam mencapai puncak kekelamaannya. Sementara itu di Jogja, Bang Pian menanti dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Dia telah memperkuat pagar gaib untuk menenangkan keluarganya dan menjaga agar rumah Pak De Mario tetap menjadi ruang netral, meski ketegangan dari dunia halus terus bergolak. Dia tahu, begitu Prapto tiba, mereka akan mulai menyusun rencana yang lebih mendalam. Karena permasalahan ini bukan hanya menyangkut satu rumah, melainkan mungkin telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan belum berakhir, tapi kehadiran Prapto akan menjadi kunci, membuka tirai demi tirai misteri yang selama ini tersembunyi. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, sejarah lama akan kembali menampakkan wajahnya. "Si Prapto jadi kemari nggak, Yan?" tanya Bapak Ali yang tahu dengan kegelisahan yang sedang dialami Bang Pian.
Tadi sih dia bilang mau berangkat malam ini, bah. Balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam yang ada di meja teras rumah Pak De Mario. Yan, emangnya masalah yang lagi dihadapin sama mertua lu berat banget apa? Gue perhatiin dari tadi, lu kayak orang ketakutan gitu. Tanya Bapak Ali sambil terus menatap Bang Pian. Masalahnya sih sepele, bah. Tapi sekarang udah numpuk kayak baju kotor yang ada di kamar mandi. Balas Bang Pian yang berusaha tetap terlihat tenang di tengah situasi mencekam itu. Lagian gue bingung ya nama mertua lu. Ngapa dia mau aja sama orang yang kagak jelas cuntrungannya? Kalau udah begini kan, dia sendiri yang kerepotan. Ujar Bapak Ali dengan suara pelan. Ya namanya cinta, bah. Apa aja juga kelihatan indah. Orang kata kalau udah cinta, tahi kucing bisa rasa coklat. Balas Bang Pian sambil tertawa. Ya kalau begitu sih namanya cinta buta, Yan. Celetuk Bapak Ali sambil menggepukkan rokok kreteknya. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba saja sorot lampu motor mengarah ke tempat Bang Pian dan Bapak Ali berada. Sorot lampu redup dari sepeda motor tua itu membuat Bang Pian tersenyum lega setelah dia melihat sosok Prapto melambaikan tangannya dari kejauhan. Bang Pian bangkit dari duduknya, menyisikan cangkir kopinya yang belum habis. Senyum lega tersungging di wajahnya dan untuk pertama kalinya malam itu, matanya tidak lagi dipenuhi ketegangan. Baba Ali ikut berdiri, menepuk-nepuk celana kolornya yang sudah usang, lalu menyipitkan mata ke arah cahaya motor yang mendekat. Wah, si Prapto beneran datang. Gua kira dia kagak jadi kemari, gumam Baba Ali pelan. Prapto menghentikan motornya tepat di depan rumah Pak De Mario. Tubuhnya yang kurus namun kokoh turun perlahan, membawa tas ransel yang tampak berat di pundaknya. Sorot matanya tajam, namun bersahabat. Dia melangkah tenang dan sebelum berkata apapun, dia menyalami Bang Pian dengan genggaman erat. Sebuah isyarat kepercayaan dan pengertian yang tidak butuh penjelasan. Langsung dari Gunung Kidul ya, Tok? Sapa Bang Pian, kali ini dengan nada yang lebih ringan. Prapto hanya mengangguk, pandangannya menyapu halaman, lalu mengarah ke langit yang tampak makin suram. Aku udah ngerasain gelombang aneh dari sini sejak lepas maghrib tadi, Bang. Ujarnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Energinya kayak kabut yang nyusup pelan, tapi dinginnya nyampe ke tulang. Imbu Prapto sambil terus mengedarkan pandangannya. Puju dah. Entar aja cerita begituannya, Tok. Saut Bapak Ali yang membuat Prapto tersenyum, lalu berlari ke arahnya. Wah, ternyata ada Bapak Ali. Bagaimana kabarnya Jakarta, Bah? Masih sumpek apa udah mendingan udaranya? Tanya Prapto sambil meraih tangan Bapak Ali dan menyalaminya. Jakarta lu tanyain, Tok. Pak Le lu no. Dia lagi punyang. Konveksinya tutup. Celetuk Bapak Ali yang membuat mereka tertawa. Ya namanya juga usaha, Bah. Kalau nasib lagi bagus ya usaha apa aja pasti jalan dan berkembang. Tapi kalau nasib lagi nyungsep, ya bisa-bisa bangkrut. Balas Prapto sambil tertawa. Lu bawa apaan itu, Tok? Tas lu gede bener itu. Tanya Bapak Ali sambil menatap tas ransel hitam yang masih berada dalam gendongan Prapto. Ya bawa oleh-oleh, toh, Bah. Masa saya datang ke sini cuma lenggang kangkung? Balas Prapto yang langsung membuka tas ranselnya di atas meja yang ada di teras rumah. Ini saya bawakan jenang sama jada buatan Simbo. Sama ini saya bawakan belalang goreng bumbu bacem. Ujar Prapto yang membuat Bapak Ali bergidik ketika melihat toples besar tempat belalang goreng itu berada. Buset deh, ini beneran belalang, Tok? Tanya Bapak Ali penasaran. Ya bener, Bah, masa iya karet? Itu belalang kayu, rasanya enak, Bah, monggo dicoba. Balas Prapto menjelaskan. Bapak Ali menatap toples itu dengan campuran rasa penasaran. Dia mendekat pelan-pelan seperti hendak menilai apakah belalang-belalang itu benar-benar makanan atau hanya guyonan khas Prapto. Dibelainya toples itu perlahan, lalu didekatkannya ke hidung, mencium aroma rempah yang menyengat manis. Bacem sih bacem, Tok, tapi tetap aja ini serangga. Gue takut dia lompat-lompat lagi di dalam mulut. Celetuk Bapak Ali sambil menyeringai geli. Prapto tertawa pelan, membuka tutup toples dan mengambil satu ekor belalang tersebut. Dia menggigitnya dengan santai. Suara renyahnya terdengar jelas di tengah sunyi malam yang mulai turun lebih dalam. Ini khas Gunung Kidul, Bah. Gurih, manis, kriuk. Biasa dipakai buat lauk kalau lagi naik gunung atau pas puasa. Ujar Prapto menjelaskan.
Tawa kecil kembali terdengar, mencairkan sedikit ketegangan di antara mereka. Namun tidak butuh waktu lama, malam kembali menegaskan keberadaannya dengan desiran angin yang mendadak bertiup dari arah utara. Suasana perlahan berubah, dari obrolan hangat menjadi kehati-hatian yang kembali merayap. "Kita mulai malam ini saja, Bang," ujar Prapto yang seketika itu juga merubah suasana kembali menjadi tegang. "Kalau lu mau pada mulain, pesan gua hati-hati ya. Gua doain biar pada selamat ya," ujar Baba Ali sambil menatap ke arah Bang Pian dan juga Prapto. "Iya, Bah, sekarang mendingan Baba masuk dah," balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari Baba Ali. Setelah Baba Ali masuk ke dalam rumah, Pak Ade Mario datang dari arah jalan desa. Bang Pian dan Prapto yang awalnya langsung ingin melakukan penelusuran, terpaksa harus menundanya dan memilih untuk memperkenalkan Prapto serta tujuannya datang ke rumahnya. Pak Ade Mario duduk di sebelah Prapto sambil menatap ke arah Bang Pian dengan wajah penuh kekhawatiran dan kesungguhan. Setelah perkenalan singkat itu, dia kembali menuturkan tentang pohon randu keramat yang dulu berdiri di belakang rumahnya. Selain itu, Pak Ade Mario juga menceritakan bagaimana Om Budi dulu diam-diam berdiri di bekas pohon randu tersebut, di tempat paling wingit di tanah itu, tempat yang sejak dahulu dikenal warga sebagai titik buangan benda pusaka dan perantara dimensi gaib. Bang Pian pun menambahkan jika dia tahu persis bahwa Om Budi melakukan ritual atau menanam sesuatu di tanah itu yang mengakibatkan ikatan antara tempat, energi, dan niat busuknya telah melekat kuat. "Jadi tugas kita sekarang nyari benda yang ditanam sama itu orang, Tok," ujar Bang Pian menjelaskan. Prapto mengangguk pelan membiarkan semua informasi itu meresap dalam pikirannya. Dia menatap lurus ke arah belakang rumah, tempat bekas pohon randu keramat pernah berdiri. Rasa berat perlahan menyusup ke dadanya, sebuah pertanda bahwa tanah itu memang menyimpan lebih dari sekedar kenangan masa lalu. Ada sesuatu yang masih aktif di sana, semacam ikatan yang belum selesai, belum dilepaskan sepenuhnya dan menolak untuk tenang. Pak Ade Mario membenarkan letak duduknya. Tubuhnya yang sudah termakan usia tampak lelah, namun matanya masih menyimpan sorot tajam, seakan memendam beban yang sudah terlalu lama tidak ia bagi. Suaranya parau saat melanjutkan. "Dulu waktu Budi datang ke sini, dia sering pergi tengah malam, diam-diam, kadang bawa kendi kecil atau kain mori. Aku sempat curiga, tapi waktu aku tanya, dia cuma jawab itu buat pembersihan tanah. Tapi dari gerak tubuhnya dan dari cara bicaranya, aku tahu dia nyimpen sesuatu, bukan cuma barang, tapi juga niat," ujar Pak Ade Mario kembali menjelaskan. Prapto menatap tanah yang mulai mengeras oleh embun malam. Ia paham benar apa artinya jika seseorang menanam pusaka dengan niat tertentu. Apalagi jika dilakukan di titik rawan dimensi, itu bukan sekedar menyimpan barang gaib, tapi itu menciptakan ikatan permanen yang jika niatnya busuk bisa menjelma menjadi ancaman nyata. Apalagi jika tanah itu dulunya adalah tempat pembuangan pusaka. Energinya sudah dari awal tidak stabil, seperti kubangan lumpur di tengah ladang kering. Tampak tenang di permukaan, namun bisa menelan apapun yang menginjaknya. Kalau benda yang ditanam masih di sana, itu artinya dia bisa jadi jangkar buat makhluk atau energi apapun yang Om Budi pernah panggil. Selama benda itu tidak dicabut atau dinetralisir, semua pagar gaib sekuat apapun bakal terus ditembus, karena sumbernya ada dari dalam, bukan dari luar, ujar Prapto dengan mantap. Bang Pian mengangguk serius. Ia tahu ini bukan sekedar bersih-bersih gaib seperti biasanya. Kali ini mereka harus menggali masa lalu yang kotor, mengangkatnya ke permukaan, dan memutuskan jalinan yang telah lama terjalin antara niat jahat dan tempat keramat. "Aku masih ingat, waktu pohon itu ditebang, ada suara kayak orang nangis dari dalam batangnya. Warga yang bantu motong juga pada sakit seminggu lebih. Ada yang ngigau, ada yang kesurupan, tapi mereka hanya diam karena takut akan hal yang lebih buruk lagi," ujar Pak Ade Mario, menceritakan sesuatu yang aneh yang ada di halaman belakang rumahnya tersebut. "Gimana toh? Apa yang harus kita lakuin nih?" tanya Bang Pian dengan wajah serius. "Langsung kita bersihkan dari dua tempat yang berbeda saja, Bang. Sampean yang sudah terbiasa masuk ke alam lain bisa memandu saya untuk mengangkat benda pusaka itu dari alam ini," balas Prapto dengan wajah penuh keyakinan. "Jadi gua harus masuk ke alam gaib ya toh?" ujar Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya.
Saya yakin benda yang ditanam orang itu sulit dicari dengan hanya menggali, Bang. Supaya lebih cepat, sampean cari benda itu, lalu sampean kasih tanda letaknya di mana, dan saya akan menggalinya. Balas Prapto dengan nada mantap. Bang Pian menarik nafas panjang. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya, seakan setiap tarikan nafasnya menembus lapisan dimensi yang berbeda. Dia tahu betul masuk ke alam gaib bukanlah hal sepele. Ada resiko yang tidak kasat mata dan kemungkinan terseret atau tersangkut dalam pusaran energi yang tidak bersahabat. Tapi ini bukan pertama kalinya dan dia tahu Prapto bukan orang sembarangan. Rencana ini telah diperhitungkan dengan matang. Oke Tok, tapi lu juga harus siap ya. Begitu gua kasih tanda, jangan bengong, langsung gali. Balas Bang Pian yang membuat Prapto menganggukkan kepalanya, tanda bahwa dia siap melakukannya. Mendengar kesiapan dari Bang Pian, Prapto pun meminta Pak De Mario untuk menemaninya. Selain itu dia juga meminta Pak De Mario menyiapkan peralatan seperti pacul dan sekop yang akan dia gunakan untuk menggali. Pak De Mario yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Wajah tuanya tampak murung, namun penuh pengertian. Tanpa membuang waktu, dia berjalan masuk ke dalam gudang kecil di samping rumah dan kembali dengan dua alat. Satu pacul tua yang gagangnya sudah kusam dimakan usia dan satu sekop kecil. Ini alatnya Mas, ujar Pak De Mario sambil menyerahkannya pada Prapto. Tapi hati-hati, tanah itu bukan sekedar tempat biasa. Sejak Randu itu tumbang, banyak hal yang mulai berubah. Bukan hanya di sini, tapi juga di dalam rumah. Ibu Pak De Mario menjelaskan. Prapto hanya mengangguk. Menyimpan informasi itu di dalam hati. Dia paham, pesan Pak De bukan sekedar peringatan biasa. Tapi itu adalah isyarat bahwa tanah ini menyimpan trauma lama. Atau mungkin bahkan kutukan yang belum tuntas. Sementara itu Bang Pian mulai mempersiapkan dirinya. Dia duduk bersila di sebuah kamar yang sebelumnya telah dia gunakan untuk meraga sukma. Dan tanpa membuang waktu, Prapto serta Pak De Mario pun langsung berjalan ke belakang rumah, tempat di mana pohon randu besar itu dulu berada. Tanpa aba-aba, tubuh Bang Pian mulai bergerak pelan. Nafasnya teratur namun dalam, dan matanya mulai mengatup rapat. Sekejap kemudian dia seperti tertidur. Tapi ini adalah awal dari perjalanan gaib yang harus dilakukan untuk menemukan benda yang telah ditanam dengan niat buruk bertahun-tahun lalu. Prapto berdiri bersiaga. Tangannya memegang pacul, sementara di pinggangnya tergantung botol kecil berisi minyak kelapa wangi dan seuntai rajah kain kuning yang dijadikan ikat pinggang. Di sebelahnya Pak De Mario memejamkan mata, membaca doa-doa warisan leluhurnya dalam bahasa Jawa kuno, hampir seperti nyanyian yang menyatu dengan alam. Begitu sukmanya terlepas sempurna, Bang Pian melayang ringan di antara dua dunia. Tubuh kasarnya masih duduk bersila dengan tenang, namun raganya yang halus kini telah menyeberangi batas dunia nyata menuju lapisan realitas yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Tempat bekas berdirinya pohon randu keramat itu berubah drastis di pandangan mata batinnya. Tidak lagi sekedar tanah biasa di halaman belakang rumah Pak De Mario. Di alam lain, tempat itu adalah sebuah gerbang. Menjulang seperti pusaran akar-akar pohon tua yang masih menjalar meski pohonnya telah lama tumbang. Akar-akar itu berdenyut pelan, seakan bernapas, menggeliat seperti makhluk hidup yang tertidur dalam kesunyian panjang. Begitu Bang Pian mendekati pusaran akar itu, dia merasakan hawa dingin menyergap dari segala arah. Udaranya bukan sekedar dingin, tapi penuh tekanan, seperti memasuki ruangan yang tidak menyukai kehadiran asing di tempat itu. Namun Bang Pian tetap melangkah. Dia tahu waktu di alam ini tidak bergerak seperti di dunia manusia. Terlambat sedikit saja, dia bisa terjebak selamanya. Dengan keterangan yang didapat dari pengalaman panjangnya, Bang Pian menembus pusaran akar tersebut. Seketika alam di sekelilingnya berubah. Dia kini berada di sebuah ruang hutan kelam dan sunyi, tanpa langit, tanpa matahari, namun tetap terang dengan cahaya samar yang tidak jelas sumbernya. Pohon-pohon besar tanpa daun menjulang tinggi. Batangnya hitam legam, dan di sela akar-akar mereka mengalir kabut pekat seperti aliran sungai kotor. Bang Pian tahu, ini bukan sekedar hutan gaib, tapi ini adalah tempat yang juga diketahui oleh Om Budi. Tempat yang menjadi jembatan perlintasan makhluk-makhluk tidak kasat mata, dan dari tempat itu, dia bisa memerintahkan sosok-sosok makhluk gaib untuk mengganggu atau bahkan menyakiti orang-orang yang dia kehendaki.
Maka dari itu dia sengaja menanamkan sesuatu yang dapat mengikat sosok-sosok makhluk tidak kasat mata. Bang Pian menatap lekat pada ruang di sekelilingnya. Dia berdiri di jantung tempat yang oleh sebagian besar manusia tidak pernah dikenal. Bahkan oleh para pelaku spiritual pun hanya sedikit yang sanggup menapakkan kaki mereka di sini. Tapi Bang Pian tahu betul, ini adalah pusat dari sebuah jaringan. Ruang antara dimensi, sebuah simbol besar tempat lalu lalang para makhluk tidak kasat mata, atau disebut juga sebuah terminal gaib. Tempat ini tidak tercipta dengan sendirinya. Dia terbentuk dari akumulasi niat, ritual, dan energi selama puluhan tahun. Dan salah satu yang pernah menggunakannya secara sadar dengan niat yang tidak bersih adalah Om Budi. Bang Pian bisa merasakan sisa jejak aura Om Budi di tempat itu. Getaran spiritualnya masih mengendap dalam lapisan ruang, seperti bau darah lama yang masih meresap di tanah meskipun hujan telah mengguyurnya berkali-kali. Jejak niat jahat itu tidak hanya sekedar hadir, tapi dia membentuk jalur pemanggilan dan perintah yang menghubungkan kehendak manusia dengan entitas-entitas dari dunia bawah. Om Budi yang dulu dikenal sebagai pria pendiam, rupanya telah lama mempelajari ilmu pemanggilan makhluk gaib, bukan untuk perlindungan, melainkan untuk pengaruh dan balas dendam. Dia menggunakan titik bekas pohon randu keramat itu sebagai tempat penanaman, bukan hanya benda fisik, tapi juga sebuah simbol ikatan. Dari sana dia bisa menanam semacam jangkar atau benda pusaka atau media astral yang membuat makhluk-makhluk dari dimensi lain terikat pada kehendaknya. Bang Pian kini paham, benda yang harus dia temukan bukan sekedar benda pusaka biasa, itu adalah semacam pengunci energi. Dengan itu, Om Budi telah menciptakan hubungan tetap dengan makhluk-makhluk astral yang tidak semua berasal dari dimensi bumi. Sosok-sosok yang sering menampakkan diri sebagai bayangan, suara bisik, bahkan wujud mengerikan di balik mimpi atau sakit yang tidak masuk akal pada Bu Rahma. Dan lebih parahnya, selama benda itu tertanam di situ, siapapun bisa menjadi sasaran. Energi jahat akan tetap mengalir melalui simpul itu, menyusup perlahan ke pikiran dan tubuh mereka yang lemah atau terbuka secara spiritual. Maka tidak heran selama ini Bu Rahma terus-terusan diterpa gangguan, konflik, dan sakit yang tidak kunjung sembuh. Bang Pian mengeratkan nafas. Di kejauhan dalam kabut pekat itu, dia mulai melihat pergerakan. Bayangan-bayangan besar dan kecil mulai menyusup di antara pohon-pohon mati. Mereka tidak menyerang, tapi mereka mengawasi. Mungkin karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran Bang Pian di sana. Namun Bang Pian tidak goyah. Dia tahu jika makhluk-makhluk itu hanya mengawasi, berarti dia belum melewati batas yang tidak boleh disentuh. Tapi waktu tidak berpihak padanya. Setiap detik yang dia habiskan di sini akan menyedot lebih banyak energi, dan jika dia terlalu lama, dia bisa tertinggal atau kehilangan jalan pulang. Atau yang lebih buruk lagi adalah diambil alih oleh sesuatu yang menunggu dalam bayang-bayang. Bang Pian mulai bergerak, menelusuri kabut menuju titik pusat dari pusaran energi yang dia rasakan sejak awal. Setiap langkah seperti menginjak tanah yang tidak nyata. Kadang terasa lembek seperti lumpur, kadang keras seperti batu, dan terkadang tidak terasa sama sekali, seperti mengambang. Kabut semakin tebal dan suara-suara aneh mulai berdengung pelan di telinganya. Suara nyanyian dalam bahasa yang tidak pernah dia pelajari, namun seolah dia tahu maknanya. Bang Pian terus maju, menembus batas antara keberanian dan kegilaan, hingga akhirnya dia melihat sebuah gundukan tanah merah gelap, hampir tidak terlihat karena berada di antara rimbunan akar-akar besar yang mencuat dari tanah dan berpilin, seperti tangan yang mencoba menggenggam sesuatu. Di tengah gundukan itu tertanam sebuah benda hitam legam, mengkilap seperti batu, namun berdetak seperti jantung yang hidup. Ia mendekat perlahan, suara bisik makin keras, akar-akar itu bergetar, seolah ingin mencegahnya. Tapi Bang Pian tidak berhenti. Dia tahu, benda itu adalah pengunci utama, atau jantung dari semua penderitaan yang menimpa Bu Rahma dan ketakutan Pade Mario, serta warga desa tempat tinggalnya. Sekaligus ini adalah pintu utama yang menghubungkan dimensi ini dengan dunia manusia. Tangannya terulur, bukan secara fisik, tapi dengan kehendak batin yang terfokus. Dia memusatkan pikirannya menyusun doa berlindung dari dalam dada
mengunci pikirannya dari gangguan luar, dan membentuk tameng energi seolah tubuh kasarnya hadir bersama dirinya. Dan ketika dia menyentuh benda itu, suara ledakan energi membahana dalam sunyi. Makhluk-makhluk di kejauhan menggeram dan beberapa melompat maju, tapi dihentikan oleh dinding cahaya yang tiba-tiba muncul mengelilingi Bang Pian. Batu itu bergetar hebat, seperti menolak untuk dicabut, namun kehendak Bang Pian lebih kuat. Dia tidak hanya ingin mengambilnya, tapi dia ingin memutus ikatan yang menghubungkan benda itu dengan sosok-sosok makhluk gaib di tempat itu. Dan dengan satu teriakan batin, Bang Pian mencabutnya. Dan sekejap kemudian, seluruh dimensi itu berguncang. Kabut seperti tersedot ke satu titik, makhluk-makhluk menjerit, dan tanah retak membentuk pola-pola aneh, seperti simbol-simbol kuno yang terbakar. Bang Pian tahu, dia tidak punya waktu. Dia harus segera kembali. Dalam satu tarikan energi, Bang Pian melempar kesadarannya kembali ke tubuh raganya, sambil melempar lokasi pasti benda itu secara astral kepada Prapto yang sedang menunggu. Dan bersamaan dengan keluarnya sukma Bang Pian dari alam gaib itu, sebuah cahaya muncul dari dalam tanah. Cahaya itu terlihat sekilas saja di mata Prapto, namun itu sudah cukup untuk memberinya jika di titik cahaya itu ada sebuah benda yang tertanam. Prapto tidak membuang waktu. Begitu cahaya itu menyala dan lenyap dalam sekejap, seperti kilatan petir dari dalam perut bumi, dia langsung menancapkan pacul ke tanah. Tidak ada suara keras, hanya desiran ringan seperti tanah yang menahan nafas. Namun semakin dalam pacul itu masuk, semakin terasa perlawanan tidak kasat mata. Udara di sekelilingnya seketika menebal. Langit yang sebelumnya hanya muram kini mulai dipenuhi awan menggantung yang menggeram di atas kepala. Pade Mario yang berdiri beberapa langkah di belakang Prapto menggenggam erat sebatang tongkat kayu jati peninggalan leluhurnya. Dia merasa ada tekanan menguar dari titik itu, bukan hanya tekanan spiritual, tapi seolah medan gaya yang menghambat siapapun mendekat. Tapi dia tahu, saat ini bukan waktunya untuk gentar. Dia telah menyaksikan cukup banyak peristiwa aneh di tanah kelahirannya, dan malam ini sejarah kelam yang dulu dikubur kembali membangunkan dirinya. Prapto terus menggali lebih dalam. Dia mencabut pacul dan menggantinya dengan sekop untuk kerja yang lebih halus. Setiap gerakan disertai kumaman doa-doa perlindungan. Bibirnya bergerak cepat, menyebut nama-nama leluhur dan ayat yang pernah diajarkan oleh Kilura Sepuh, gurunya yang telah wafat beberapa tahun lalu. Setelah lama menggali, akhirnya sekop itu menghantam sesuatu yang keras, bukan batu, bukan pula akar, tapi sesuatu yang jelas-jelas dibuat dan ditanam dengan maksud tertentu. Prapto mengeruk sisa tanah di sekitarnya dengan tangan kosong, dan perlahan muncullah sebuah kotak kayu kecil. Kayu itu tua, hitam, dan nyaris rapuh, namun ada ukiran samar di permukaannya. Lingkaran berpola bintang, dan di tengahnya simbol mirip mata dengan garis-garis yang menyebar ke segala arah. Bukan ukiran Jawa, bukan juga huruf Sanskerta, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan sangat asing. "Ini bukan aksara Jawa, Mas," gumam Pade Mario dengan suara pelan. "Betul deh, ini bukan sekedar benda terkutuk, tapi ini adalah penanda ikatan. Dan selama ikatan ini tidak dihancurkan, pengaruhnya tetap menembus. Bahkan jika kita pindah tempat sekalipun." Balas Prapto mengangguk, namun wajahnya tetap tenang. Tangan Prapto bergerak cepat mengambil mori putih yang telah disiapkannya sejak sore tadi. Dia membungkus kotak itu 3 lapis, lalu mengikatnya dengan tali kunir yang telah dijampi. Setelah itu dia menutup lubang galian yang tanpa disadarinya, lubang itu sangat dalam dan juga lebar. Setelah semua selesai, mereka pun segera kembali ke rumah. Di teras, Bang Pian sudah duduk, dengan wajahnya yang terlihat pucat, tapi matanya tetap tajam. Dia melihat kotak itu dan mengangguk pelan. "Emang ini yang gue lihat tadi, Tok?" gumamnya sambil menatap ke arah Prapto. "Terus mau kita apakan benda ini, Nak Pian?" tanya Pade Mario penasaran. "Kita musnahin saja, Pak. Kita bakar di sana," balas Bang Pian sambil menunjuk ke arah pohon rambutan yang ada di depan rumah Pade Mario. Pade Mario mengangguk pelan. Sorot matanya berat, seolah menyadari bahwa tindakan mereka malam ini akan menjadi penentu bagi ketenangan rumah itu dan mungkin seluruh garis keluarga mereka. Tanpa banyak kata, dia bangkit dan mengambil obor dari dapur belakang. Prapto membuka kotak kayu luar dengan perlahan dan sangat berhati-hati.
Sementara Bang Pian menyiapkan beberapa batang kayu kering yang akan digunakan untuk membakar kotak tersebut. Pohon rambutan itu berdiri sunyi di tengah halaman. Batangnya tua, kulitnya retak-retak, dan daunnya bergoyang pelan seolah menunggu sesuatu. Tempat itu bukan sekedar pilihan acak. Bang Pian tahu pohon itu adalah satu-satunya titik netral di tanah rumah Pak De Mario. Bukan tempat yang suci, tetapi juga tempat yang kotor. Tempat yang bisa menetralkan energi tanpa memantulkannya kembali. Prapto meletakkan kotak kayu yang telah terbungkus mori putih itu di atas tumpukan kayu kering dengan perlahan. Seolah tahu bahwa satu gerakan ceroboh saja bisa mengundang bahaya yang tidak terlihat. Dia kemudian mengambil segenggam garam kasar, menaburkannya melingkar di sekeliling tumpukan kayu dan kotak itu, membentuk garis perlindung sederhana, namun kuat. Pak De Mario kembali dengan obor menyala yang bergoyang kecil oleh angin malam. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Bukan karena usia, tapi karena beban sejarah yang malam ini seakan diserahkan ke bahunya untuk dituntaskan. Bismillah ya, kita bakar barang ini. Mudah-mudahan ini jadi jalan buat nutup semua hal buruk yang ada di tempat ini, ujar Bang Pian sambil menatap ke arah Prapto dan juga Pak De Mario. Prapto memberi anggukan pendek, dia lalu menunduk sebentar, berbisik dalam bahasa Jawa halus yang hanya dipakai dalam mantra penetral, memohon izin kepada Sang Maha Pencipta agar memudahkan, serta mengabulkan setiap doa dan usaha yang sudah mereka lakukan malam itu. Dengan satu gerakan mantap, obor disulutkan ke ujung kayu kering. Api menyambar cepat, menjalar dan menjilat mori putih, dan dalam hitungan detik, kobaran api membesar, mengelilingi kotak seperti lidah yang lapar akan kebenaran. Tidak seperti pembakaran biasa, api ini tidak memunculkan bau hangus biasa, justru sebaliknya. Aroma logam tajam, seperti besi panas yang dibenamkan ke dalam darah, perlahan mulai memenuhi udara. Dan saat kobaran api menyentuh bagian terdalam dari kotak itu, seluruh halaman seperti bergetar halus. Pohon rambutan meliuk pelan, seolah menahan desakan angin dari dunia lain. Daun-daunnya bergemerisik pelan tapi pasti. Lalu dari arah bayangan di pekarangan terdengar suara lirih, seperti rintihan yang disusul teriakan jauh yang tidak berasal dari tenggorokan manusia. Seketika api berubah warna, dari jingga biasa menjadi kebiruan, lalu ungu kehitaman. Warna-warna yang tidak lazim muncul di kobaran biasa. Sosok-sosok bayangan terlihat muncul sekejap-sekejap di pinggir pandangan mereka. Sosok makhluk berwujud tinggi, melengkung, dan tidak memiliki wajah, namun mereka tidak berani masuk ke lingkaran api. Mereka hanya melihat dan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang Pian tahu, jika ada celah sedikit saja dalam ritual ini, makhluk-makhluk itu bisa menyerbu dan menciptakan kekacauan. Tapi semuanya telah dipersiapkan, tidak ada celah lagi untuk mereka yang tidak kasat mata, membuat kekacauan malam itu. Beberapa menit kemudian api perlahan mengecil, kota kayu tua itu telah hancur sepenuhnya, yang tersisa hanyalah abu pekat, menghitam, bercampur dengan garam yang kini mengeras seperti kristal. Sebagian abu tampak membentuk pola lingkaran sendiri, seperti simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham bahasa gaib. "Jangan sentuh abu itu, Pak De," ujar Bang Pian cepat. "Biar saya yang bersihin," imbu Bang Pian dengan mantap. Sambil membacakan doa-doa perlindungan, Bang Pian menyapu abu ke dalam kendi tanah liat yang sudah dibungkus kain putih kecil. Kendi itu akan dibuang jauh dari tanah rumah, di tempat netral, yaitu Kali Progo, seperti yang sudah mereka rencanakan. Setelah semua selesai, suasana perlahan menjadi lebih ringan. Angin kembali berhembus, suara jangkrik, katak, dan gemersik dedaunan mulai terdengar lagi. Seperti semesta memberi tanda bahwa energi telah kembali ke jalurnya. Pak De Mario pun masuk ke dalam rumah untuk membuatkan wedang panas. Prapto dan Bang Pian tetap duduk di teras, membiarkan tubuh mereka menyesuaikan diri kembali dengan ritme dunia nyata. Prapto mengrenggangkan pundaknya yang terasa pegal setelah aktivitas menggali dan membakar, sementara Bang Pian hanya menatap kendi tanah liat yang kini tergeletak di meja kayu. Kendi itu kecil, sederhana, namun menyimpan sisa-sisa energi gelap yang pernah mengganggu ketenangan keluarga mereka. "Dari semua pengalaman gua, ini salah satu yang paling berat, Tok," ujar Bang Pian sambil menghela nafas panjang. Mereka berdua saling berpandangan, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu
dunia yang barusan mereka hadapi tidak sesederhana terang dan gelap. Tidak lama kemudian, Pade Mario kembali membawa 4 cangkir wedang jahe. Aromanya langsung menguar hangat, mengusir hawa malam yang masih menyisa, kedinginan dari dimensi yang barusan mereka usik. Saya tambahin sedikit serai Napian, biar kita ndak masuk angin, ucap Pade Mario sambil menyodorkan satu-satu cangkir ke mereka. Loh, kok Pade bikin 4? Tanya Bang Pian penasaran. Lah, gue juga mau, celetuk Bapak Ali yang keluar dari balik pintu rumah. Kirain udah molor, saut Bang Pian kesal. Gimana mau molor, hawanya panas banget. Udah gitu tiba-tiba bulu kuduk ngejegrak semua, balas Bapak Ali yang duduk di samping Prapto. Gimana Yan, udah kelar urusannya? Tanya Bapak Ali penasaran. Alhamdulillah udah beres bah. Besok pagi tinggal ngebuang itu tuh, balas Bang Pian sambil menunjuk ke arah kendi yang ada di atas meja. Ini isinya jin apa setan budek Yan? Tanya Bapak Ali membuat Prapto dan juga Pak Mario tersenyum mendengarnya. Isinya macem-macem bah, tadi udah kita kumpulin terus kita bakar. Nah, tahu dah jadinya apa? Jadi kuntet apa setan PA? Balas Bang Pian yang membuat semua orang di teras rumah itu tertawa. Kalau urusan lu udah kelar, lusa kita bisa jalan-jalan dong Yan. Kita main ke Malioboro, terus dari sono kita mampir ke Gunung Kidul. Gua mau ngeliat pantai Wedi Ombo Yan. Katanya di sono udah keren banget sekarang, ujar Bapak Ali yang disambut anggukan kepala oleh Bang Pian. Ya kalau kagak lusa, ya lusanya lagi. Kalau bisa kan biar ibunya Intan ikut juga bah, balas Bang Pian sambil menyeruput wedang jahe buatan Pade Mario. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.